Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Dominik Hasiani dari kelas 10D. Saya ingin mengerjakan tugas PH 3 ekonomi tentang masalah ekonomi. Oke, di sini tuh dikasih 3 soal. Yang pertama, beberapa faktor penyebab masalah ekonomi di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Dan yang ketiga, 8 masalah ekonomi di Indonesia. Sebutkan 2 dan jelaskan. Oke, nomor 1, beberapa faktor penyebab masalah ekonomi di Indonesia. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka masalah ekonomi muncul. Itu adalah pengertian dari masalah ekonomi. Nah, faktornya tuh ada apa aja sih? Kayak misalnya contohnya ada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pengangguran, kemiskinan, inflasi, terus kayak ada utang luar negeri juga, terus masih ada lagi sih. Kebiasaannya emang motor-motor di sini tuh begitu guys. Don't you bahas motor. Jadi kita skip dulu. Oke, di sini aku bakalan bahas soal nomor 1 dulu, yaitu faktor-faktornya. Itu ada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, utang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial. Nah, yang bakalan aku bahas itu cuma 3 doang. Jadi kayak ada rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sama pengangguran. Yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali terhambat oleh masalah perdanaan dan investasi. Indonesia masih mengandalkan dana investasi asing untuk mendukung kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu kayak sandang, pangan, papan, sandang, pakaian, papan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan akibat dari berkurangnya pendapatan sehari-hari masyarakat. Masyarakat umum terpengaruh oleh penurunan daya beli kebutuhan pokok akibat masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan normalnya sehingga taraf hidupnya menurun. Yang ketiga ada pengangguran. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan mata rantai inti permasalahan yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan di suatu negara. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan kerja, sehingga terjadilah pengangguran. Oke, lanjut nomor 2. Di sini soalnya itu faktor penyebab permasalahan ekonomi. Aku ada 5 poin, yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, formasi modal, pengembangan teknologi, dan faktor sosial dan politik. Aku bahas satu-satu ya. Sumber daya manusia yang mengacu pada kualitas keterampilan dan produktivitas penduduk suatu negara. Nah, terus ada sumber daya alam yang meliputi tanah, air, material, dan energi yang dimiliki suatu negara. Terus ada formasi modal yang melibatkan investasi dalam infrastruktur, mesin, transportasi, dan komunikasi. Ada pengembangan teknologi yang mencakup inovasi, penemuan, dan penelitian yang meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan.
Dan yang terakhir ada faktor sosial dan politik yang berkaitan dengan stabilitas keamanan demokrasi dan budaya suatu negara. Oke, yang nomor 3 ada permasalahan ekonomi di Indonesia, yaitu ada pengangguran, kemiskinan, kegiatan ekonomi yang tidak stabil, persaingan bisnis yang tidak sehat, permasalahan ekspor impor, kemampuan pajak rendah, terus ada inflasi dan krisis nilai tukar uang. Itu saya nggak tahu deh itu udah berapa, kayaknya 9. Aku bakalan ngejelasin 2 aja yang paling terkenal, itu ada pengangguran sama kemiskinan. Aku bakal ngejelasin faktornya, dampaknya, dan lain-lainnya. Oke, jadi aku bakalan bahas pertama itu ada pengangguran. Pengangguran seperti yang sudah kalian ketahui ya, itu tuh kayak kalian mau kerja terus tidak dapat kerja karena ada penyebabnya gitu. Nah, penyebabnya itu biasanya karena PHK, pemutus hubungan kerja, terus kayak ada tekanan demografis, upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan tenaga kerja. Ada juga yang karena kemampuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Terus ada juga persaingan pasar global, kebijakan pemerintah yang menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Itu tuh makanya menjadi penyebabnya terjadinya pengangguran ya guys ya. Nah, jenis-jenis pengangguran itu ada 5, yaitu ada pengangguran struktural, konjuntural, friksional, musiman, dan pengangguran terbuka. Dampak penganggurannya bagi masyarakat, meningkatnya kemiskinan. Jadi itu kenapa ada kemiskinan? Karena ada yang nganggur ya guys ya. Jadi makanya itu kita harus mengurangi angka pengangguran dan belajar terus biar nggak nganggur. Nah, di sini tuh ada dampak pengangguran kayak bagi masyarakat, dapat meningkatkan kemiskinan. Makanya itu kemiskinan itu faktornya juga salah satunya karena pengangguran juga ya. Terus ada memicu tindakan kriminalitas, kayak misalnya dari pengangguran tuh kita bisa kayak jadi pembunuh bayaran gitu, atau kayak nyolong, maling ya, itu kayak gitu ya guys ya. Terus munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, kayak kesenjangan sosial gitu. Terus abis itu menjadi beban psikologi bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Oke, dampak bagi perekonomian negara itu ada biaya sosial yang kurang dikeluarkan pemerintah semakin tinggi, kurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara itu turun, hutang negara meningkat, terus daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Dan yang terakhir ini ada cara mengatasi pengangguran. Itu tuh kayak memperbaiki mutu pendidikan, terus mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan melalui program KB, terus menggiatkan penyelenggaraan job fair atau kayak event-event gitu, terus supaya info lowongan kerja itu bisa tersebar luas. Nah, terus menciptakan usaha-usaha baru guna memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, mengembangkan usaha mikro dan kecil gitu kayak. Ya, itulah ya guys ya, memperluas lapangan kerja itu paling penting biar mengurangi angka pengangguran. Makanya kita harus memulai bisnis kecil-kecilan. Yang kedua, aku bakal bahas kemiskinan. Kemiskinan ini kayak yang tadi udah kita bahas, pengertiannya itu kayak suatu kondisi di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tentang pangan papannya gitu ya. Ini tuh mengakibatkan masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan normalnya sehingga taraf hidupnya menurun. Nah, itu tuh penyebabnya apa aja sih gitu kan? Bentar. Nah, di sini tuh ada jenis-jenisnya. Jenis kemiskinan ada jenis kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif, ada
kultural, ada struktural, dan masih banyak lagi. Aduh, HP saya kenapa ngelag banget ya. Di sini ada faktor penyebab kemiskinan, itu ada tingkat pendidikan yang rendah, malasnya bekerja atau malasnya berusaha untuk mendapatkan kerja, kualitas kesehatan buruk, sumber daya alam tidak ada, modal yang terbatas, harga kebutuhan yang tinggi, dan lapangan kerja yang terbatas. Lapangan kerja yang terbatas ini mengakibatkan pengangguran, dan pengangguran ini mengakibatkan kemiskinan ya guys ya. Tuh. Dan yang terakhir ada cara mengatasi kemiskinan, yaitu dengan cara menciptakan lapangan kerja yang luas untuk banyak warga. Terus ada juga upaya memberikan bantuan subsidi kepada warga yang kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya sehari-hari gitu guys. Oke, mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata juga dimaafkan ya guys ya. Kalau masih tidak mengerti bisa cari langsung di Google atau di video teman-teman saya yang lain. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.